Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yefri Yusnaini Hidayat dengan NIM C1C021169 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul akad-akad lainnya dari mata kuliah Akuntansi Syariah. Akad sarf. Sarf menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, penginderaan, atau transaksi jual beli. Sarf adalah transaksi jual beli valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uangan dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Sumber hukum SARF. Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan. Kelebihannya adalah riba. Perak dengan perak harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan. Kelebihannya adalah riba. Gandum dengan gandum harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan. Kelebihannya adalah riba. Dan tepung dengan tepung harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan. Kelebihannya adalah riba. Kurma dengan kurma harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan. Kelebihannya adalah riba. Garam dengan garam harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan. Kelebihannya adalah riba. Hadis riwayat Muslim. 2. Rukun dan ketentuan syariah. Rukun transaksi syaf terdiri dari pelaku terdiri atas pembeli dan penjual. Objek akad berupa mata uang, ijab kabul serah terima. Ketentuan syariah yaitu pelaku harus cakap hukum dan balik. Objek akad nilai tukar atau kurs mata uang yang telah diketahui oleh kedua belah pihak. Valuta yang diperjualbelikan telah dikuasai baik oleh pembeli maupun penjual sebelum keduanya berpisah. Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu dan dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan kuantitas yang sama, sekalipun model dari mata uang yang berbeda. 4. Dalam akad syarf tidak boleh ada hak kiar syarat bagi pembeli. 5. Dalam akad syarf tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan. 2. Akad wadiah. Akad wadiah merupakan simpanan, barang atau dana kepada pihak yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Wadiah adalah akad penitipan dari pihak mempunyai barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun dititipin diambil pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut dan yang menjadi penjamin pengembali barang titipan. Satu sumber hukum dari akad wadiah terdapat pada Quran surah 4 ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan as-sunnah yang berbunyi tunaikan amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dua jenis akad wadiah. Terdapat dua jenis akad wadiah, diantaranya wadiah amanah, yaitu wadiah di mana uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didaya gunakan. Contohnya titipan barang di pusat perbelanjaan. Selanjutnya wadiah yad damanah, yaitu wadiah di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya. 3. Rukun dan ketentuan syariah. Rukun wadiah ada 3 diantaranya. Pelaku terdiri dari pemilik barang atau pihak yang menitip dan pihak yang menyimpang. Objek wadiah berupa barang yang dititipkan dan ijab kabul atau serah terima. Sedangkan ketentuan syariah yaitu pelaku harus cakap hukum, balik serta mampu memelihara barang titipan. Objek wadiah, benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan. Akad al-wakalah. Akad al-wakalah
artinya penyerahan, pendelegasian, pemberian mandat. Akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sumber hukum dari akad al-wakalah terdapat pada Al-Quran, surah 18 ayat 19 dan As-Sunnah. Satu rukun dan ketentuan syariah. Rukun wakalah ada tiga, yaitu pelaku yang terdiri dari pihak pemberi kuasa dan pihak yang diberi kuasa. Objek akad berupa barang atau jasa. Ijab kabul serah terima. Sedangkan ketentuan syariah yaitu pihak pemberi kuasa yang meminta diwakilkan adalah pemilik syah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. B. Pihak penerima kuasa harus cakap hukum dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. Dua, objek yang dikuasakan. Satu, diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakilkan. Dua, tidak bertentangan dengan syariah Islam. Dapat diwakilkan menurut syariah Islam. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai. Kontrak dapat dilaksanakan. Sementara itu, akad wakalah dapat berakhir dikarenakan hal-hal sebagai berikut. Salah seorang pelaku meninggal dunia atau hilang akal. Dua, pekerjaan yang diwakilkan sudah selesai pemutusan oleh orang yang mewakilkan wakil mengundurkan diri. Tiga, orang yang mewakilkan sudah tidak memiliki status kepemilikan atau atas sesuatu yang diwakilkan. Akad al-kafalah. Akad kafalah adalah suatu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung. Sumber hukum akad al-kafalah terdapat Al-Quran dan akad sunnah. Satu, rukun dan ketentuan syariah dalam akad al-kafalah. Rukun kafalah ada tiga, yaitu pelaku yang terdiri atas pihak peminjam, pihak yang beruntung, dan pihak yang berutang. Objek akad berupa tanggungan pihak yang berutang baik berupa barang, jasa maupun pekerjaan. Ijab kabul atau serah terima. Sedangkan ketentuan syariah yaitu pihak penjamin balik dan berakal sehat berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela dengan tanggungan kafalah tersebut. Pihak orang yang berhutang sanggup menyerahkan tanggungannya kepada peminjaman dikenal oleh penjamin. Tiga, pihak orang yang berpiutang diketahui identitasnya dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa berakal sehat. Dua, objek penjaminan merupakan pihak atau orang yang berutang. Bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan utang mengikat, harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasi, tidak bertentangan dengan syariah. Tiga, sementara itu berakhirnya akad kafah karena beberapa hal berikut. Ketika utang diselesaikan baik oleh orang yang berutang atau oleh penjamin. Dua, kreditor melepaskan utangnya kepada orang yang berutang, tidak pada penjamin. Tiga, ketika utang tersebut telah dialihkan. Empat, ketika penjamin menyelesaikan ke pihak lain melalui arbitrase dengan kreditor. Lima, kreditor dapat mengakhiri kontrak kafalah walaupun penjamin tidak menyetujuinya. Kardul Hasan. Kardul Hasan adalah pinjaman tanpa dikenai biaya. Pinjaman kard bertujuan diberikan kepada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk tujuan sosial atau kemanusiaan. Sumber hukumnya terdapat pada Al-Quran, Quran surah 2, 2 ayat 280 dan As-Sunnah. Rukun dan ketentuan syariah. Rukun Kardul Hasan ada tiga diantaranya. Pelaku yang terdiri dari pemberi,
dan penerima pinjaman. Objek akad berupa uang yang dipinjamkan, ijab kabul atau serah terima. Sedangkan ketentuan syariahnya yaitu pelaku harus cakap hukum dan balik. Objek akad jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya. Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Apabila peminjam mengalami kesulitan keuangan, maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Akad al-hiwalah atau hawalah. Hawalah secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul suatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Pada dasarnya adalah akad tabaru yang bertujuan untuk saling menolong untuk mengharap ridha Allah. Jenis akad al-hiwalah. Segi objek akad iwalah dibagi menjadi dua. Apabila yang dipindahkan itu merupakan hak menagih piutang, maka pemindahan itu disebut hiwalah al-haq. Dua, apabila dipindahkan itu kewajiban untuk membayar utang, maka pemindahan itu disebut hiwalah ad. Sisi persyaratan hiwalah terbagi menjadi dua. Hawalah al-muqayyadah. Hawalah di mana muhil adalah pihak yang berutang sekaligus berpiutang kepada muhallai. Dua, hawalah al-mutallaqah. Hawalah yang di mana muhil adalah pihak yang berutang tetapi tidak berpiutang kepada muhal alaih. Dua, dasar hukum hiwalah. Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang kaya yang mampu, maka turutlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tiga, rukun dan ketentuan syariah. Rukun hiwalah ada tiga, yaitu pelaku yang terdiri atas pihak yang berutang atau berpiutang atau muhil, pihak yang berpiutang atau berutang atau muhil, pihak pengambil alih utang atau utang atau piutang atau mualai. Objek akad adalah adanya utang dan piutang. Selain itu, ijab kabul serah terima. Sementara itu ketentuan syariah yaitu pelaku sudah balik dan berakal sehat, berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum. Objek penjamin bisa dilaksanakan oleh pihak yang mengambil alih utang atau piutang. Tiga, ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Akad al-ron. Ran secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah ran adalah apa yang disebut dengan barang yang dijamin, anggunan, cagar, atau tanggungan. Ran yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad ran bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Satu, sumber hukum akad al-ran. Sumber hukum akad ran terdapat pada Al-Quran, surah 2 ayat 283 dan As-Sunnah. Rukun dan ketentuan syariah. Pelaku terdiri atas pihak yang menggadai, dua, objek akad berupa barang yang digadai, ijab kabul. Sementara itu ketentuan syariah, pelaku harus cakap hukum dan balik. Objek yang gadaikan terdiri dari barang gadai, dapat dijual dan nilainya seimbang. Tiga, ijab kabul adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara tertulis melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.